kelewatan. Kan kameranya di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Rifan Maulana dari kelas 6A STN Bintang 1 409 Surabaya. Saya akan membawakan dongeng yang berjudul Si Tupai dan Gagak. Dengerin ya teman-teman. Lengser wangi sepi dorong bisa nendra kakudam rengwayang kang rerido ati. Hei, diam, diam. Aku tidak suka mendengar lagu itu. Ucap Gagak kepada Meme si Tupai ketika menyanyikan lagu Lengser Wangi. Lah, ada apa dengan lagu itu? Kok kamu marah sih? Dasar kakaknya kurang pergaulan. Mendengar lagu bagus saja, kok marah? Maklum, kan kamu juga bisanya gak, gak, gak. Mau makan gak? Mau minum gak? Mau buang air pun gak? Ucap Meme mengejek. Akan tetapi ucapan Meme tak membuat Gagak marah. Gagak menahan diri dengan tetap tersenyum dan menganggut-nganggut di atas pohon. Gagak mencari cara. Bagaimana ya caranya untuk menaklukkan Meme si Tupai? Gak! 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 Suara Gagak mengkangkang di atas pohon. Apa yang dilakukannya teman-teman? Oh tidak! Gagak mengoyak rumah Meme. Gagak tidak peduli kalau di dalam rumah Meme ada anak Meme yang masih sangat kecil. Hingga jatuhlah si Piko, anak Meme. Darah bercucuran dari kepala Piko. Gagak nampak panik. Ia terbang ke sana kemari kebingungan. Gagak, apa yang kamu lakukan? Anakku, maafkan ibu nak. Gagak, ternyata kau memendam dendam kepadaku. Maafkan aku jika selama ini ucapanku membuat kau tersinggung. Tapi kenapa kau lepaskan ini semua pada anakku? Sarangi Gusti paring pitulung. Sarangi Gusti paring pitulung. Bismillahirrahmanirrahim. Rama sing kuasa saliyane Gusti ngamur bantu mati. Nah teman-teman, pelajaran yang bisa kita dapat dari cerita tadi adalah kita tidak boleh memendam dendam kepada siapapun. Mari saling memaafkan agar hidup menjadi tentram dan damai. Demikian dongeng dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Adinda Dewi Semesta dari kelas 6D dan dari sekolah STN Bintang 1 Surabaya. Hari ini saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Anak Kambing dan Serigala. Selamat mendengarkan. Pada suatu hari ada sekelompok kambing yang sedang makan di padang rumput. Hari pun mulai sore. Ibu kambing segera memerintahkan anak-anaknya untuk pulang. Namun, ada satu anak kambing yang jaraknya agak jauh dari kawanannya. Ia masih asik melahap rumput. Nyam, 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 nyam.
Beberapa saat kemudian, ia pun mulai tersadar bahwa ibu dan kawanannya sudah tidak ada lagi di situ. Yang ada hanya seekor kambing. Hari mulai malam dan angin bertiup kencang. Hal itulah yang membuat anak kambing semakin ketakutan. Ush, ush, ush. Hari semakin malam dan anak kambing pun semakin ketakutan. Apalagi jika ia harus bertemu dengan seekor serigala. Ia pun berlari sekencang-kencangnya seraya memanggil nama ibunya. Ibu, ibu, di mana kamu? Kenapa kamu meninggalkanku? Namun ketakutannya menjadi kenyataan. Saat dalam perjalanan pulang ke rumah, ia bertemu dengan seekor serigala. Si serigala itu sedang kelaparan. Anak kambing ini tahu bahwa untuk kabur dari serigala adalah hal yang sangat mustahil. Dengan suara gemetar, anak kambing pun berkata, "Tolong, jangan makan aku. Aku masih ingin hidup dan bertemu ibuku." Rengek anak kambing. Anak kambing pun berkata kepada si serigala lagi, "Jika kau tetap ingin memakanku, bolehkah kau menyanyikan satu lagu untukku agar aku menyanyi sebelum kau memakanku?" Pinta anak kambing. Dan akhirnya si serigala pun menyetujui permintaan anak kambing. "Baiklah, akan aku setujui permintaanmu." Akhirnya si serigala pun mulai bernyanyi. Dan anak kambing pun mulai menari dengan gembira. La 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 la. Sementara itu, anjing penjaga kambing-kambing itu mengenal si nyanyian suara serigala. Anjing itu tahu bahwa anak kambing sedang dalam masalah. Anjing penjaga kambing itu segera mencari asal nyanyian si serigala. Setelah bertemu dengan si serigala, anjing itu segera menerkam si serigala. Huk, 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 huk. Akhirnya terjadilah pertengkaran antara si anjing dan si serigala. Wow, huk, 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 huk. Dan akhirnya si serigala pun tumbang. Dan anak kambing pun selamat. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tiara dari kelas 5A. Saya sekolah di STN Grindang 1 409 Surabaya. Saya akan mendongeng cerita yang berjudul Asal-Usul Kota Surabaya. Dengerin ya teman-teman. Dahulu kala di kota Jawa Timur hiduplah seekor buaya raksasa yang ganas dan menyeramkan. Ia bernama Baya. Baya sangat ditakuti oleh semua hewan di hutan. Sungai yang bermuara pada lautan yang sangat luas. Di laut itu tinggallah seekor hiu ganas yang bernama Sura. Sura sangat ditakuti oleh semua ikan di lautan. Akan tetapi Sura merasa bosan hanya memakan ikan setiap hari. Akhirnya Sura jalan-jalan ke sungai dan menemukan seekor rusa. Sura mengedap-ngedap dan langsung memakan rusa itu. Hap, nyum 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 nyum. Enak sekali rusa ini. Aku baru pertama kali makan ini. Akhirnya Sura pun ketagihan dan selalu berburu di hutan itu. Keesokan harinya, Baya jalan-jalan ke sungai itu dan melihat seekor Sura. Sura sedang menangkap seekor rusa. Baya pun marah kepada rusa. "Hei Sura, mengapa kau makan di daerah kekuasaanku?" Sura pun menjawab,
terserah akulah mau makan di mana. Itu kan urusanku, bukan urusanmu. Akhirnya mereka pun berkelahi dengan sangat hebat. Tus, tus, tus. Ah sakit, ah sakit. Dan hewan lain pun merasa terganggu dengan pertengkaran itu. Akhirnya mereka pun kelelahan. Hei Baya, kita akhiri saja pertengkaran ini. Aku sudah lelah. Baya pun menjawab, baiklah Surah, kita akhiri saja pertengkaran ini. Kita batasi saja daerah perburuan kita. Muara itu adalah batasannya. Akhirnya Surah pun kembali ke lautan. Berbulan-bulan sangat lama, hutan jadi tenang kembali. Tetapi Surah merasa rindu dengan daging rusa. Akhirnya Surah diam-diam kembali ke hutan itu. Surah sangat nakal ya teman-teman. Akhirnya Surah melihat seekor rusa dan langsung memakan rusa itu. Hah? Enak sekali rusa ini. Aku baru pertama kali. Akhirnya Baya melihat kejadian itu sangat marah kepada rusa. Surah akhirnya memakan. Baya akhirnya memakan, menggigit ekor Surah. Hop, Surah merengek. Mengapa kau menggigit ekorku, Baya? Baya tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Rasakan itu Surah. Surah akhirnya kembali ke lautan sambil merengek. Ekorku sakit. Aku tidak bisa berenang lagi. Akhirnya Surah tidak berani kembali lagi ke hutan itu. Nah teman-teman, untuk mengakhiri pertengkaran mereka berdua, maka kota itu dinamakan oleh kota Surabaya. Nah itu dulu dongeng dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nurrahma Fitriatus Solihah. Saya berasal dari Sekolah SDN Ketintang 1 Surabaya dari kelas 4B. Saya akan mendongeng dongeng yang berjudul Dion yang bercita-cita menjadi astronot. Di suatu hari, hiduplah seorang anak yang bernama Dion. Ia sangat menggemari tentang hal yang berbau dengan luar angkasa dan astronot. Dari bajunya, mainannya, semua itu dari gambar-gambar luar angkasa dan bentuk-bentuknya. Suatu hari, saat ia berjalan-jalan dengan ibunya, ia menemukan tokoh yang menjual roket yang sangat bagus sekali. Dion berkata, "Ibu, apakah aku boleh membeli roket itu?" Ibu pun menjawab, "Boleh, tetapi ibu tidak cukup uangnya, tetapi ibu memiliki ide." "Ide apa itu, Ibu?" "Ibu memiliki ide untuk menjalankan tugas untuk dirimu." "Wah, iya tidak, Ibu?" "Iya, betul." Baiklah, setelah lama berbelanja, mereka kembali ke rumah mereka. "Ibu, apa tugas yang aku harus lakukan?" "Kamu harus membereskan tempat tidurmu." "Baiklah, Ibu." Setelah Dion membereskan tempat tidurnya, Ibu melihat-lihat kamarnya Dion. "Dion, wah, bagus sekali kamar kamu. Sudah kamu rapikan ya?" "Iya dong, Ibu. Aku kan harus rajin biar aku mendapatkan uang itu." "Oh iya, karena kamu sudah menjalankan tugas kamu akan mendapatkan uang 20.000. Hari demi hari,
uangnya sudah terkumpul. Dan Dion sangat gembira sekali. Hore! Uangnya sudah terkumpul. Aku senang sekali, aku bisa membeli roket yang aku suka. Ibu berkata, wah hebat sekali kamu Dion. Kamu bisa mendapatkan uang yang cukup untuk membeli roket yang kamu sukai. Iya dong ibu. Tak lama kemudian mereka menghampiri toko itu. Dan Dion berkata, Kak aku ingin membeli roket itu karena itu sangat bagus. Baiklah dek, kata kasir itu. Dan hendak mengambil roket yang ditaruh di situ. Setelah diberikan oleh Dion, Dion berkata, itu harganya berapa kak? Itu 200.000, kata kasir itu. Wah, uangku bisa melebihi itu. Uangku 300.000. Wah, kamu hebat sekali ya. Iya, aku gitu loh, Dion. Wah, nama kamu Dion ya, kata kakak kasir itu. Iya, nama aku Dion. Wah, ibu anaknya sangat hebat sekali ya bisa mengumpulkan uang itu. Iya, karena telah saya ajari dia untuk menabung dan menjalankan tugas. Wah, hebat sekali ya. Tak lama kemudian Dion dan ibunya kembali ke rumahnya mereka. Dan ibu hendak memasak, tetapi ibu lupa kalau bahan-bahannya juga ada yang ketinggalan. Ibu berkata kepada Dion dan memanggil Dion. Dion, Dion, di mana kamu nak? Dion berkata, aku di sini bu. Ibu berkata lagi, nak bisa minta tolong nggak ambilkan wortel dan sayur-sayur yang lainnya di kulkas. Sudah ibu siapkan kok. Wah, baiklah bu. Aku akan segera mengambilnya di kulkas. Setelah dia mengambil wortel-wortel itu dan sayuran itu, Dion berkata kepada ibunya, Ibu, ini bahan-bahannya sudah aku ambilkan. Wah, terima kasih karena kamu sudah menjalankan tugas kamu. Kamu akan mendapatkan uang 20.000. Tidak usah ibu, karena ibu sudah baik memberikan aku uang dan aku punya tugas lebih baik lagi. Wah, kamu hebat sekali ya Dion. Iya dong bu. Nah, dari cerita kali ini, apa nih pesan moralnya? Ada yang tahu tidak? Nah, jadi pesan moralnya itu kita harus rajin menabung. Dan saat kita menginginkan sesuatu, kita harus berusaha. Sekian dari cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Saya Kaisa dari SDN Ketintang 1. Saya kelas 4. Nah, hari ini saya akan menceritakan tentang dongeng si tikus yang mungil dan si raja hutan. Suatu hutan yang sangat lebat sekali dengan makanannya. Tiba-tiba si tikus ingin memakan buah beri yang di samping raja hutan. Tapi si raja hutan itu lagi tidur lelap sekali. Tidak sengaja si tikus ini menginjak ekornya. Hei tikus, mengapa kau menginjak ekorku? Maaf raja hutan, aku tidak sengaja. Cuma kali ini saja aku maafkanmu. Iya. Aku janji tidak akan menginjak ekormu lagi. Jika kau menginjak ekorku lagi, kamu akan aku makan. Please, jangan makan sekarang. Please, aku sekarang mau mencari makan dulu. Buat makan, buat aku dan teman-temanku. Ya udah, aku maafkan.
Terus pas si tikus ini mencari makan, tiba-tiba si tikus ini melihat ada seseorang, yaitu dia pemburu. Dia lagi mencari hewan yang sangat besar sekali, yaitu si raja hutan. Terus pemburu itu mengendap-mengendap, terus mengambil pistol yang berisi obat bius untuk hewan. Terus ditembakkannya. Terus si raja hutan pun tidur dengan lelap. Si raja hutan pun dibawa ke rumahnya. Si tikus pun, lah kok raja hutan kok nggak ada? Perasaan kan tadi ada di sini. Lah siapa itu? Loh kok raja hutan kok digeret? Lah itu kan pemburu hutan. Aku harus bantuin raja hutan. Si tikus pun mencari di mana rumah tempat orang itu tadi. Terus sama si tikus itu dia mencari ide. Ide apa ya yang bagus untuk membantu raja hutan? Dia pun bertanya kepada dirinya. Aduh, aku kan kalau tidur itu kan malam. Atau manusia juga tidur malam ya? Ya udahlah, aku nanti ke sana pas malam aja. Ya pun pas malam itu dia mengendap-mengendap, tahu-taunya di samping rumah itu banyak sekali ranting-ranting pohon, ada yang panjang, ada yang kecil. Si tikus pun mulai melompat. Setelah itu dia pun melihat raja hutan ditangkap oleh jari-jari yang banyak sekali. Si tikus pun berkata, waduh, banyak sekali jaringnya. Raja hutan pun berkata, hei, tolong aku dong. Aku ini lagi kesusahan membukanya. Ya udah, aku bantuin. Bentar ya. Si tikus pun berhati-hati agar si raja hutan tidak terluka. Beberapa saat kemudian, jaring itu pun berhasil dilepaskan oleh si tikus. Si tikus pun mulai menyuruh si raja hutan untuk berjalan pelan-pelan karena ada banyak sekali ranting pohon. Raja hutan, pelan-pelan ya, soalnya di sana ada banyak sekali ranting pohon. Iya, aku akan berhati-hati. Dan akhirnya mereka pun bersahabatan untuk selamanya. Di sini ada dua pesan pokok, yaitu kita tidak boleh memilih-milih teman. Dan yang pertama adalah kita harus saling membantu sesama manusia. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Hai. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Karisa Cahaya Putri Tiono. Saya dari SDN Bintang 1409 Surabaya. Hari ini saya akan cerita dongeng yang berjudul Cinderella. Dengarkan ya. Di sebuah kerajaan yang megah, hiduplah raja yang sangat amat kaya dengan istri yang sakit parah. Ketika merasa ajalnya sudah dekat, sang istri memanggil anaknya yang bernama Cinderella. Dan tidak butuh waktu yang lama, istrinya pun meninggal. Raja pun memutuskan untuk menikah lagi bersama janda dan juga dua anaknya yang usianya sama dengan Cinderella. Saat ayahnya pergi, Cinderella dilakukan sebagai pembantu untuk mengurus rumah, menyapu, apapun itu yang diuruskan di rumah. Di suatu hari, ada raja yang ingin membuat pesta.
Raja itu ingin pangeran memilih anak gadis untuk dijadikan istri. Disebarlah undangan itu ke seluruh penjuru negeri. Ibu tiri Cinderella mengajak dua putrinya untuk hadir ke dalam pesta. Cinderella sangatlah baik karena ia membantu kedua saudarinya untuk menata gaun. Ia harap ia bisa ikut dalam pesta itu. Namun, ia dilarang oleh ibu tirinya. Cinderella sangatlah sedih. Ketika ibu tirinya dan saudarinya sudah pergi, datanglah ibu peri. Ibu peri itu berkata, "Jangan menangis anakku, aku akan membawamu ke pesta." Tiba-tiba, gaun kusut dan jelek yang dipakai Cinderella berubah menjadi gaun yang sangat cantik dan juga mengenakan sepatu kaca. Lalu, ibu peri itu merubah labu menjadi kereta kencana dan juga tikus teman Cinderella menjadi kuda. Cinderella pun sangatlah bahagia karena ia bisa ikut ke pesta itu. Setelah sampai di pesta, semua mata terpana kepadanya. Tak ada yang mengenalinya. Pangeran juga sangat terpesona kepada Cinderella. Pangeran pun mengajak berdansa Cinderella. Tentu saja, Cinderella tidak akan menolaknya. Mereka berdansa sepanjang malam. Tetapi hampir saja Cinderella lupa kalau sihir itu akan berubah dan juga habis saat di tengah malam. Ia pun segera berlari keluar mendekati kereta kencananya untuk pulang. Pangeran pun sangatlah sedih karena ia tidak bisa mengejar Cinderella. Pangeran pun berpikir karena tadi Cinderella menjatuhkan sepatu kacanya supaya ia bisa ditemukan oleh pangeran. Pangeran pun mengambil sepatu kaca yang dikenakan Cinderella. Lalu ia berpikir ia akan mencari Cinderella ke seluruh penjuru negeri mengenakan sepatu itu. Lalu pangeran mengajak pengawalnya untuk mencari Cinderella ke seluruh penjuru negeri. Dan juga mencoba sepatu itu dengan seluruh gadis yang ada di seluruh penjuru negeri. Tapi tidak ada yang cocok dengan sepatu itu. Tibalah di rumah terakhir, yaitu rumah Cinderella. Pangeran bertemu dengan ibu Cinderella. Ibu tiri Cinderella pun langsung memanggil kedua anaknya untuk mencocokkan kaki mereka dengan sepatu kaca. Tetapi sepatu itu tidak cocok dengan ukuran kaki mereka. Mereka pun sangatlah sedih karena mereka ingin sekali menjadi istri dari sang pangeran. Lalu, saat pangeran menemukan Cinderella, ia sangatlah bahagia karena ternyata sepatu itu sangatlah cocok dengan kaki Cinderella. Pangeran pun langsung berlutut dan melamar Cinderella. Lalu, ia mengajak Cinderella ke kerajaan dan mempertemukannya kepada kedua orang tua si pangeran. Kedua orang tua pangeran pun sangatlah bahagia karena pangeran dapat menemukan istri yang sangat cantik dan juga baik hati. Mereka pun hidup bahagia sepanjang hari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!